Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pratowo dari Program Studi Arsitektur Universitas Bhinneka PGRI. Video ini saya buat untuk pemenuhan instrumen penyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran pada mata kuliah Perancangan Perkotaan dengan kode MK ARS 66429 dengan bobot 4 SKS. Deskripsi mata kuliah Perancangan Perkotaan adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan dalam menyusun rencana kota dan juga berisikan tentang prinsip perancangan kota dan menerapkannya pada sebuah kawasan dalam bentuk perancangan kota atau urban design. Adapun capaian mata kuliah ini, yang pertama, mampu menjelaskan teori dan konsep perancangan kota dengan tepat. Yang kedua, mampu mengidentifikasi citra kota sebuah kawasan dengan tepat. Yang ketiga, mampu menunjukkan dan menganalisis elemen-elemen perancangan kota dengan tepat. Dan yang terakhir, mampu menyusun gagasan perancangan kawasan dengan tepat. Untuk capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini, yang pertama, kemampuan menganalisis masalah di bidang permukiman dan perkotaan serta memberikan solusinya. Yang kedua, kemampuan bekerja dalam tim dan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, kemampuan menerapkan peraturan, standar, dan etika dalam perancangan bangunan dan kawasan. Komponen penilaian mata kuliah ini dihitung dari kehadiran dan keaktifan sebesar 15%, tugas kecil dan kuis sebesar 20%, UTS 25%, dan final project 20%. Berikut akan saya tampilkan proses belajar mengajar pada mata kuliah Perancangan Perkotaan. Oke, baik, kita mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ketemu lagi di kelas. Ya, setelah libur. Ya tahu, kalian habis liburan? Masa enggak? Ya, habis liburan. Lumayan, 1 bulan. Kemana liburannya? Di rumah. Di rumah saja. Kan COVID sudah selesai. Ya, perbanyaklah jalan-jalan. Oke, di hari ini kita akan masuk ke dalam minggu pertama, yaitu kuliah. Saya akan menerangkan terkait dengan perancangan perkotaan. Mungkin ini adalah materi yang baru. Ya, jadi sama kan di arsitektur hanya belajar merancang yang namanya bangunan. Nah, sekarang yang kita rancang adalah sebuah kota. Nah, nanti akan saya jelaskan juga apa sih kaitannya arsitektur prodi kalian ini dengan yang namanya perancangan perkotaan. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu terkait dengan deskripsi mata kuliahnya. Jadi di mata kuliah perancangan perkotaan yang kalian ambil semester ini dimaksudkan untuk memberikan kalian keterampilan yang pertama. Yang kedua juga pengetahuan di dalam menyusun yang namanya rancang kota atau urban design plan. Jadi kalian nanti setelah lulus harapannya tidak hanya bisa merancang bangunan, tapi juga bisa merancang kota. Itu makanya dibekali dengan mata kuliah ini. Gitu. Nah, isinya nanti juga kalian akan mempelajari tentang prinsip dari perancangan kota itu apa, dan nanti diterapkan di dalam bentuk perancangan kota atau urban design. Dari sini jelas, selain ada teori, nanti juga ada praktikum atau turun ke lapangan. Ke lapangannya ngapain? Kita hanya observasi, gitu. Menilai apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, ini adalah gambaran topik perkuliahan yang akan kalian terima selama 1 semester ini. Jadi yang pertama terkait dengan desain kota. Jadi ibarat dengan orang gitu ya. Biar kita kenal, kita kan harus tahu dulu kota itu apa tuh. Jadi kita harus kenal dulu kota ini apa sih yang dimaksud dengan kota sebelum kita merancangnya, ya kan? Ya apa anda? Ya. Nah, sebelum menjadikan pacar, kita kan harus kenal dulu. Kan gitu. Oke, itu definisi kota. Lalu yang kedua, perencanaan dan perancangan kota. Nah, ini adalah 2 hal yang berbeda. Perencanaan dan juga perancangan kota. 2 hal ini sebenarnya saling berkaitan, gitu. Tapi sebenarnya dia adalah hal yang berbeda. Bingung nggak? Berkaitan tapi berbeda. Ya,
Itulah topik selanjutnya. Lalu yang ketiga, teori perancangan kota. Topik yang ketiga ini terbagi menjadi sub-sub topik. Jadi ada banyak teori terkait dengan rancangan kota, mulai nanti dari linkage teori, lalu nanti dengan tipologi dan morfologinya gitu. Ini semua untuk membantu kalian ke praktikumnya gitu. Yang keempat, materi keempat atau topik yang keempat adalah elemen perancangan kota gitu. Jadi apa saja yang dirancang dalam kota nanti dipelajari di topik keempat ini. Nah, selanjutnya yang kelima adalah perancangan kota berkelanjutan. Nah, yang di sini kita sudah masuk ke dalam konsepnya. Konsep-konsep merancang kota berkelanjutan itu apa saja? Nah, kita akan bedah dan juga kita coba terapkan nanti ketika masuk di topik ke-5 ini. Lalu yang terakhir adalah ruang terbuka kota. Ini adalah sub teori atau subtopik yang khusus saya berikan. Selanjutnya learning outcome. Jadi harapannya setelah kalian menempuh mata kuliah ini ada 4 hal atau 4 capaian mata kuliah. Yang pertama, kalian bisa atau juga mampu menjelaskan apa itu teori rancang kota dan juga konsep rancang kota dengan tepat. Nah, tadi kan kita belajar teori-teori. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi citra kota dengan citra kota sebuah kawasan dengan tepat. Jadi mengidentifikasi citra kota, artinya kita sudah ke lapangan untuk observasi. Lalu yang ketiga, menunjukkan dan menganalisis elemen perancangan kota dengan tepat. Nah, ini juga bagian dari praktikumnya. Lalu yang terakhir adalah menyusun gagasan perancangan kawasan dengan tepat. Jadi teori, praktikum. Gitu. Oke, lanjut untuk di bobot penilaian. Nah, seperti di mata kuliah saya yang lain, gitu. Saya ada poin atau ada penilaian terhadap kehadiran dan juga aktifannya. Lalu ada tugas kecil. Nah, nanti akan ada tugas mingguan selama kita dalam topik-topik teori. Juga mungkin ada kuis untuk memenuhi 2%. Lalu ada UTS. Ya, meskipun kita ada praktikumnya, tapi kita tetap ada UTS-nya karena ada teorinya di dalamnya. Lalu 20%. Nah, yang terakhir adalah final project yang mendapati bobot paling besar yaitu 40%. Jadi ini adalah gambaran penilaian untuk di mata kuliah perancangan kota. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Saya silakan. Untuk gambaran final projectnya itu seperti apa? Oke, ya tanya karena paling besar. Final project ini nanti tadi karena kita kan mata kuliahnya perancangan kota. Nah, artinya kalian nanti ada project merancang sebuah kota. Bukan berarti satu kota, tidak, tapi hanya sebagian kecil kota yang kalian rancang. Itu adalah final project yang harus kalian kerjakan di mata kuliah ini. Makanya bobotnya paling besar. Dan masa pengerjaannya pun lama. Jadi setelah UTS kita langsung mengerjakan ke final projectnya. Selanjutnya kelompok, kenapa? Karena tadi kalau biasanya kalian merancang arsitektur kan hanya paling satu bangunan, 2 bangunan itu sendiri insya Allah bisa. Tapi merancang kota elemennya ada banyak, gitu. Jadi elemennya ada banyak dan juga nanti pasti akan butuh banyak orang, entah itu untuk melakukan observasinya atau untuk katakanlah menganalisisnya, butuh masukan dari berbagai hal. Jadi sekalian saya bikin kelompok. Mungkin kali ini ada 18 mahasiswa, mungkin nanti akan ada 2 kelompok. Oke, selanjutnya. Nah, ini, jadi saya bilang arsitektur dan juga perancangan kota. Hubungannya di mana? Pak, saya kan kuliah di arsitektur. Kenapa harus tahu kota? Kenapa sebenarnya? Nah, ini saya jelaskan. Jadi sebenarnya arsitektur ini adalah skala rancang kita itu mikro. Ya, dimana di arsitektur kita kan hanya merancang mungkin hanya di satu kafling, satu persil, gitu, hanya sebatas itu. Tapi ketika dirancang kota
tidak satu persil tapi beberapa. Ya, 2 itu kan juga beberapa ya. Ini lebih dari 1 lah gitu. Jadi urban design atau perancangan kota. Nah, ini sebenarnya adalah perluasan ilmu dari arsitektur. Apakah merancang bangunan masa banyak ini masuk ke dalam urban design? Nah, ini kalian diskusikan. Jadi akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Dan gampang saya bagi lewat tengah sini aja ya. Ya. Silakan diskusi untuk menentukan apakah bangunan masa banyak ini menjadi bagian dari urban design atau bukan. Kan kalian sudah pernah merancang bangunan masa banyak loh? Villa resort? Ya, pernah kan? Apakah itu masuk urban design? Nah, coba diskusikan, saya kasih waktu sekitar 10 menit cukup? Cukup. Oke, mulai dari sekarang. Oke, cukup? Oke, dari kelompok kanan dulu. Ya, ada yang mewakili apakah bangunan masa banyaknya termasuk dalam urban design atau bukan? Oke, Aska, perwakilan dari kelompok. Menurut saya tidak termasuk, Pak. Tidak termasuk? Tidak termasuk karena bangunan masa banyak belum tentu dimiliki oleh banyak orang. Seperti contohnya itu Villa Resort. Mungkin ada di lahan yang luas dan ada berbagai masa bangunan, akan tetapi cuma dimiliki oleh satu perorangan aja, yaitu pemilik resort itu sendiri. Oke, berarti menurut kelompok ini bangunan masa banyak itu tidak termasuk urban design. Ya. Kelompok selanjutnya. Oke, bisa. Kalau setelah kami diskusi, menurut kelompok kami termasuk Pak, karena bangunan masa banyak itu membutuhkan lahan yang luas atau kawasan yang luas. Contohnya tuh kayak di Pantai Bima, itu kan lahannya luas kan Pak ya, dan di sana juga memiliki masa bangunan yang banyak. Oke, nanti menurut kelompok ini ketika bangunan masa banyak, bangunan Pantai Bima tadi itu masuk ranahnya urban design. Kelompok ini yang juga punya Aska tidak termasuk, karena masalahnya belum tentu Memiliki satu orang. saja. Oke, mereka mana yang benar? Termasuk apa tidak tahu? Kalau melihat tadi luasan, ya. Mau tahu jawabannya? Udah usah? Mau tahu? Ya. Jawabannya adalah belum tentu. Jadi bisa iya, bisa tidak. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Jadi ketika covernya banyak dan juga melibatkan banyak pemilik, dia masuk ke dalam urban design. Tapi kalau meskipun luas, tapi dia hanya dimiliki oleh satu orang dan hanya termasuk dalam satu coupling, dia belum termasuk urban design, tapi masuk ke perancangan arsitektur. Tuh. Oke, untuk lebih jelasnya ini yang sering kalian kerjakan di mata kuliah studio. Ya, perancangan arsitektur. Jadi kalian biasa merancang di satu parcel atau satu coupling. Nah, kalian milih tanah, satu tanah dimiliki satu orang, itu kalian bangun sebuah bangunan. Terus ditekankan pada fungsi bangunannya. Ya, kalau kalian ingat, fungsi bangunan kan terdiri dari wisma, karya, suka, dan ibadah. Atau hunian, bangunan untuk bekerja, kemudian bangunan untuk hiburan, dan juga bangunan untuk beribadah. Penekannya pada fungsi. Dan yang terakhir, fokusnya juga di bentuk bangunan, baik itu dari warna, material, atau lain sebagainya. Ini yang biasa kalian kerjakan selama ini di studio. Nah, dan outputnya, atau apa kira-kira? Ya, gambaran kan. Ini kan, denah tampak potongan, ya, tambah 3D mungkin. Ya, itu yang masuk ke dalam rancang arsitektur. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara perancangan kota, beda.
Yang kita rancang adalah bangunan yang ada di beberapa parcel atau kafling. Contohnya kita merancang sebuah kawasan, koridor, maupun sebuah lingkungan tertentu. Itu. Biasanya yang dirancang salah satu elemennya adalah ruang terbuka perkotaan. Bisa jalur pejalan kakinya, taman, atau mungkin alun-alun. Dan fokusnya di estetika lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisiknya nanti seperti apa? Dilihat dari landscape-nya maupun street furniture. Furniture ini termasuk tempat sampah, tempat duduk, lampu. Nah itu masuk dalam furniture. Ini gambar contoh bentuk perencanaan perkotaan. Oke. Lanjut, ini ada kutipan menarik dari Hamid Sirfani. Kalau kalian tahu, Hamid Sirfani ini adalah bisa dibilang bapak perencanaan kota. Jadi dia yang menurunkan prinsip-prinsip perencanaan kota sampai ke elemennya itu adalah si Hamid Sirfani ini. Jadi kalau misalkan di arsitektur itu kan kita bapaknya kan adalah Nouvert, yaitu yang menurunkan data arsitek. Di perencanaan kota Hamid Sirfani. Karena semua elemennya kita mengacunya pada ini. Meskipun ada beberapa turunan yang lain ataupun sumber terbaru, itu kan tahun 85. Saya kan belum lahir. Saya pun juga belum. Gitu. Jadi sudah lama. Meskipun ada yang terbaru, tapi mereka tetap menganut dari atau mengacunya dari Sirfani ini. Nah, dua kutipan dia yang menarik, yaitu yang pertama adalah designing cities without designing building. Ini ketika dia mendefinisikan urban design is designing cities without designing building. Maksudnya adalah space between building. Nah, dari kutipan ini kira-kira maksudnya apa toh? Ada yang tahu? Oke, ini ya. Jadi itu kayak apa, merancang kota tanpa merancang bangunan. Jadi kayak apa namanya, hal-hal yang ada di lingkungan luar bangunan tersebut. Terus kalau untuk contohnya itu kayak jalur jalan kaki sama jalan. Nah, lanjut. Ketika kita bicara sebuah kota, ya, ada 3 ilmu ini yang terlibat. Arsitektur, tentu saja, karena dia yang mengatur bangunan di satu kafling atau satu tunggal. Lalu juga di skala menengah ada urban design. Ini kita mengatur ruang-ruang publik atau tadi space between buildingnya, diatur lewat atau dirancang lewat urban design. Nah, berbagai kebijakan, misalkan sebagai kawasan bersejarah, kawasan pariwisata, itu munculnya dari sini. Jadi semua ketiga ilmu ini adalah saling berkaitan ketika kita berbicara sebuah kota. Gitu. Jadi makanya tadi saya bilang kalau misalkan kalian bosan merancang bangunan, ya pilihannya bisa ke urban design. Seperti saya, kabur dari bangunan tunggal, larinya ke sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin atau mau didiskusikan? Ya, ya. Dari awal kan dalam merancang sebuah kota kan partisipasinya maksimal. Itu bagaimana sih caranya? Bagaimana caranya itu? Oke, caranya, ya. Ya mungkin yang sedang dilakukan teman-temanmu di audit. Jadi ada yang namanya istilahnya aspirasi. Nah, gitu. Jadi semua pemilik bangunan terdampak ini dikumpulkan, ditanyakan. Kayak ini maunya seperti apa? Gitu. Atau misalkan posisinya gini, sudah ada program nih mau dibuat kawasan bersejarah tadi, contohnya ya kawasan bersejarah. Nah, mereka yang terdampak di dalam kawasan bersejarah ini dikumpulkan, untuk dikasih tahu ini loh kita ada program kawasan bersejarah. Nah, kalian mau seperti apa? Nah, itu dimintai masukannya. Apakah bangunannya mereka mau mempertahankannya? Bersejarah itu kan kita harus mempertahankan bangunan aslinya, tidak boleh berubah. Kalau misalkan boleh berubah, apa yang boleh dirubah? Nah itu dibicarakan dalam satu forum itu. Sampai semuanya sepakat oke, ya nanti akan dilakukan. Jadi prosesnya sama, semacamnya kita diskusi lah, diskusi dengan pihak-pihak yang istilahnya terdampak.
Kalau udah settle kan kita hanya diskusi dengan satu orang. Oh, kamu ketemu apa? Ada, kita rancang. Kalau rancang kota nggak bisa. Harus milih ini yang kena siapa aja toh. Karena misalkan sebagian sini kena. Jadi kita aja ngobrol. Kita ada program kalian maunya seperti apa? Gitu. Semua akan memberikan masukannya. Sekali nanti disepakati, oh, oke, ini bisa dijalankan. Jadi proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak klien ya lewat diskusi atau ya forum aspirasi lah. Oke, ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Cukup? Oke, nah ini untuk pertemuan selanjutnya saya berikan bahan kalian untuk belajar ya di rumah. Karena kita masih minggu pertama, ya jadi otak masih fresh, biar kalian ada bahan kegiatan di rumah, kalian untuk membaca dan juga mencari tahu nih kira-kira kota itu apa toh. Ya, ini akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Lalu yang kedua, bagaimana kita mendefinisikan suatu wilayah itu adalah sebuah kota. Ya, kalian memberikan nama wilayah ini sebuah kota itu gimana caranya? Oh, ini kota, ini bukan, gimana caranya? Nah ini bisa kalian cari di rumah, kita diskusikan di minggu depan. Ya. Bahan bacaannya apa? Nah ini, kita ada banyak yang meskipun terlihat tahunnya tua-tua semua, ya tahun-tahun lama, tapi ini masih relevan dengan zaman sekarang. Karena sebagian besar kan tadi saya bilang masih mengacu pada Hamid Irfani, itu saja masih saya tulis. Nah untuk minggu depan baca 3 daftar bacaan ini. Pertama milik Spiro Kostov terkait dengan the element of urban form history. Jadi kalian akan di sini ceritanya tentang elemen-elemen rancang kota, elemen-elemen pembentuk kota ini dari tahun ke tahun mengalami perubahan menurut Spiro Kostov. Ini bisa kalian pelajari. Atau ini miliknya John Lang, ini yang cukup muda tahun 2005, urban design atau tipologi of prosedur dan produk. Nah ini kalian bisa membedakan produknya arsitektur tadi apa, kemudian produknya urban design apa, produknya tadi urban planning apa. Ini lewat bukunya John Lang. Atau miliknya Aldo Rossi, The Center of City. Ini tadi untuk membantu bahan diskusi kalian, kota itu apa. Nah ini bisa kalian baca di bukunya Aldo Rossi dalam menjelaskan kota itu apa, bagaimana kita mempercantik kota. Nah itu juga ada di bukunya ini. Betul. Ini semua ada di internet, atau misalkan kalian mau lihat yang sudah dicetak, meskipun hasil dari PDF yang saya dicetak itu ada di perpus. Betul. Buku yang baru mungkin ada tapi tidak masuk di daftar bacanya. Betul. Oke, itu saja untuk hari ini. Terakhir sebelum saya tutup, ada yang mau didiskusikan? Belum? Oke, kalau gitu jangan lupa bahan tadi diskusi kita akan kita bahas minggu depan, dan juga bacaan yang bisa kalian baca untuk mendukung diskusi minggu depan. Semoga lebih menarik diskusinya. Ya, saya akhiri untuk kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga sudah ya tetap menyimak sampai akhir. Meskipun sedikit ngantuk saya lihat. Mulai dari pagi kan? Ya, lagi bertutur teori pasti ngantuk. Ya. Oke, tutup untuk hari ini. Hati-hati di jalan. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.